على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 107 untuk cetakan yang ini, di akhir-akhir sebenarnya dari syarah hadis yang pertama. Qala Imamul Iraqi rahimahullah fihi annahu la ba'sa lil khatib ayyurida ahaditsa fi asna'il khutbah. Di dalam hadis Umar ada dalil bahwasanya tidak mengapa seorang khatib itu, pengkhotbah itu, juru khutbah, mendatangkan hadis-hadis di tengah-tengah khutbahnya. Wa huwa kadzalika qad fa'alahul khulafa'ur rasyidun, dan memang demikian, tidak mengapa, bahkan apa itu yang lebih utama. Baik, walaupun kalam yang lain pun boleh selain Quran boleh. Baik. Jelas yang lebih utama Quran, kemudian hadis. Telah dilakukan oleh para khulafa'ur rasyidun, Abu Bakrin wa Utsman wa Ali aidan. Wa huwa masyhurun ma'ruf, dan ini telah dikenal dan ya terkenal dan telah dikenal. Selesai dari Tarhu Tasrif. Wa ammal hijrah fahiya ala qismain. Baik, sekarang kita kembali ke tambahan terkait dengan pembagian hijrah. Hijrah itu secara mendasar dibagi menjadi dua macam, hissiyah wa ma'nawiyah. Hijrah secara hissiyah yaitu fisikal, betul-betul berpindah tempat, dan ma'nawiyah yaitu secara kejiwaan, psikologis. Dalilnya apa? Akhrajahul Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala fi musnadih bisanadihi ila Malik ibn Yukhamir an ibn Sa'di radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanqati'ul hijrah madamal aduwwu yuqatil. Hijrah itu tidak terputus selama musuh itu masih memerangi kaum muslimin, maka hijrah itu akan ada. Berarti apa? Ada hijrah dan ada jihad. Kita pindah dari negeri musuh kepada negeri sesama saudara. Faqala Muawiyah wa Abdurrahman ibnu Auf wa Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Berarti ada berapa sahabat sekarang? Ada tiga yang berikutnya selain Ibnu Sa'di. Ada Muawiyah, Abdurrahman bin Auf, dan Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innal hijrah khoslatan. Sesungguhnya hijrah itu memiliki dua karakter. Jadi pembagiannya ada dalam hadis, bahkan pembagian hijrah secara global. Ihdahuma antah juras sayyiat. Yang pertama, Anda meninggalkan keburukan-keburukan. Ini yang dikatakan hijrah ma'nawiyah. Secara psikologis kita memang memisahkan diri dari maksiat-maksiat. Wal ukhra, karakter hijrah yang kedua, antuhajira ilallahi wa rasulih. Anda hijrah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu hijrah dari Makkah ke Madinah atau yang seperti itu. Wala tanqati'ul hijratu ma tuqbilati taubah. Hijrah tidak terputus selama taubat itu diterima. Berarti selama matahari belum terbit dari barat, hijrah itu masih ada. Wala tazalu taubatu maqbulatan hatta tatlu asy-syamsu minal maghrib. Dan senantiasa taubat itu diterima sehingga matahari terbit dari barat. Fa idza tala'at, kemudian apabila matahari telah terbit yaitu dari barat, tubi'a ala kulli qalbin bima fi. Setiap jiwa, setiap jantung akan dicetak sesuai dengan keadaannya, tak mungkin berubah lagi setelah itu. Wa kufiyan nasu al-amal, dan orang sudah dicukupi dari amalan, yaitu apa? Tidak diterima amalan setelah itu untuk orang yang belum beramal sebelumnya, sebagaimana di dalam Quran penjelasannya. Yang belum beramal setelah matahari terbit dari barat baru beriman tidak diterima. Tapi untuk keumuman muslimin masih terus disyariatkan untuk beramal dan mendapatkan pahala dan seterusnya. Baik, ini pembahasan sananya panjang. Kesimpulannya adalah apa? Sahih bisyawahidi, sebagaimana di muka surat yang setelah-setelahnya itu. Dengan penguat-penguat yang banyak, kesimpulannya sahih bisyawahidi, sahih dengan pendukungnya. Kemudian kembali ke atas, summa inna akhiral hadis. Kemudian sesungguhnya akhir dari hadis tadi, hadis Ibnu Sa'di, bukan ya, hadis dari bab kita berarti hadis Umar.
wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya menuju kepada apa yang dia hijrahkan itu. Hijrah kemana? Terkait dengan dunia dan wanita. Ya dulu ala danaatil hijrati li dunia aulil mar'ah. Ini menunjukkan betapa rendahnya hijrah demi mencari dunia atau mencari wanita. Fala tastahiqani dzikr, maka tidak berhak untuk disebut. Makanya Nabi tidak mengatakan fahijratuhu ila imra'ah atau ila dunia dan sebagainya, tapi ila mahajara ilaih, sekedar isyarat saking rendahnya niat tadi. Fi jawabis syarat, di dalam jawabus syaratnya fahijratuhu. Bi khilafi qaulihi sallallahu alaihi wasallam fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Berbeza dengan sabda Nabi tatkala menyebutkan jawabus syarat yang pertama, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Fi syartis sabiq, dalam syarat yang terdahulu. Wa fi dzalika hasun ala ikhlasil hijrati lillahi ta'ala. Maka dan di dalam kalimat ini ada anjuran untuk mengikhlaskan hijrah karena Allah Ta'ala. Anjuran yang sifatnya wajib, bukan mustahab tentunya. Ta'atan li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, demi menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'al i'radi amma siwa dzalik, sambil kita berpaling dari yang selain itu, berpaling dari niat-niat yang keliru. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa man kanat hijratuhu min dari syirki ila daril Islam, barang siapa hijrahnya dari negeri kesyirikan menuju ke negeri Islam, li talabi dunya yusibuha, demi mencari dunia untuk dia dapatkan, awimra'atin yang kihuha, atau demi wanita yang hendak dia nikahi, fidaril Islam, di negeri Islam, fahijratuhu ila mahajara ilaihi min dzalik, maka hijrahnya sesuai dengan tujuan hijrah dia tadi. Fal awal tajir wasani khatib, orang pertama peniaga, yaitu hijrahnya demi mencari dunia, ini peniaga. Apakah tercela peniaga? Kalau perkara dunia tak tercela, ini halal dan dia diberkahi. Tapi bagaimana amalan akhirat niatnya mencari dunia? Ini niaga yang rugi tentunya. Yang kedua adalah khotib. Apa itu? Perisik ya, perisik kah? Pelamar, khotib. Bukan khotib, tapi khotib. Walaisa wahidun minhuma bimuhajir. Bukanlah salah satu dari mereka berdua itu ahli hijrah yang sebenar, bukan hijrah yang terpandang. Wa fi qaulihi ila mahajara ilaih tahqirun lima talabah. Di dalam kalimat ini, kata Imam Ibnu Rajab, ada penghinaan terhadap sesuatu yang dia cari, min amri dunia, dari perkara dunia tadi, yang berupa perkara dunia. Wastihanatun bih, ini sama, tahqir penghinaan, istihana juga penghinaan, perendahan terhadapnya. Haitsu lam yaturhu bilafdhi, karena Nabi tidak menyebutkan tadi dengan lafadznya, cuma isyarat. Wa aidan fal hijratu ila Allahi wa rasulihi wahidah, dan juga maka sesungguhnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya ini satu saja. Fala ta'adduda fiha, tidak berbilang. Ini hakikatnya satu. Falidzalika a'adal jawaba fiha bilafdhi syarat. Maka dari itu Nabi mengulang jawaban di dalam perkara hijrah tadi dengan lafaz syaratnya. Fa hijratu ilallahi wa rasulih. Wal hijrah li umuri dunya la tanhasir. Dan hijrah untuk mencari dunia ini tidak terbatasi. Maka yang dua tadi sekedar contoh, ke dunia atau ke wanita ini sekedar contoh. Di balik itu ada contoh yang banyak sekali tentunya. Faqat yuhajirul insan li talabi dunya mubahatin tarah. Terkadang seseorang hijrah demi mencari dunia yang mubah. Ya, sekedar berniaga. Ini asalnya mubah saja niaga. Wa muharramatin ukhra, terkadang memang haram hijrah untuk di sana apa? Oh, katanya kalau di negeri itu polisnya bahlul. Kita ke sana aja biar senang mencuri. Ya, ini naudzubillah tentunya. Ini hijrahnya memang untuk sesuatu yang haram, betul-betul haram. Wa afradu ma yuqsadu bil hijrati min umuri dunya la tanhasir. Individual yang menjadi tujuan, menjadi matlamat hijrah dari urusan dunia ini tidak terbatasi. Ya, banyak sekali, ribuan tujuan itu banyak sekali. Falidzalika qala fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka dari itu Nabi mengatakan, maka hijrahnya menuju kepada tujuan hijrah dia, tidak dibatasi apa saja.
yakni kainan makan, maknanya apa? Apapun dia, asalkan bukan karena Allah dan Rasulnya, maka masuk ke situ. Selesai dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu fa hijratuhu ila ma hajara ilaih yatamilu ayyakuna dzikruhu bid-dhamir. Ada kemungkinan Nabi menyebutkan domirnya bukan fa hijratuhu ila imra'ah atau ila dunya, tapi domir ila ma hajara ilaih dengan domir liyatana wala ma dzukir, agar mencakupi apa yang telah disebutkan terdahulu minal mar'ah wa ghairiha, berupa wanita dan yang selainnya. Wa innama abrozal dhamira fil jumlah, hanyalah Nabi menampilkan dhamir secara global ila mahajara ilaih. Kenapa tidak dikatakan isim zahir tapi isim dhamir? Taib. Fil jumlatil lati qablaha wa hiyal mahdzufah, sementara dia terhapus liqasdi alil tidzat bi dzikrillahi wa rasulih, yaitu untuk yang sebelumnya itu dhamirnya dihapus, tetapi yang dimunculkan isim dhahir ilallahi wa rasulih, agar kita berlezat-lezat dengan menyebut Allah dan Rasulnya. Sementara untuk wanita dan dunia tidak perlu disebut kecuali dengan dhamir, karena inti kelezatan adalah yaitu tatkala terkait dengan Allah dan Rasulnya, bukan terkait dengan wanita dan dunia. Wa izami sya'nihima, karena agungnya nilai Allah dan Rasulnya, maka disebutkan dengan isim dhahir. Sementara yang lain disebut dengan isim dhamir, karena dia layak dihinakan. Amalan akhirat demi mencari tadi, maka ini layak dihinakan. Bi khilafi dunia wal mar'ah, berbeza dengan dunia dan wanita. Fa inna siyaqa yus'iru bil hasi alal i'radi anhuma, karena alur hadisnya yushir ayyu'lim, memberitakan kepada kita untuk mendorong kita, menyemangati kita berpaling dari kedua perkara ini tatkala sedang beribadah. Selesai dari Fathul Bari. Baik, mungkin kita tak mampu menghabiskan untuk ini ya, tapi kita baca sedikit lagi. Summa hadzal hadisul awal, kemudian hadis pertama ini takallama fin niyyati wa ahammiyatiha, berbicara tentang niat dan pentingnya niat, ma'ruf. Wal alaqatu baina hadzal hadis wa bainal ayatil lati qablah, sedangkan apa keterkaitan antara hadis innama a'malu binniyat dengan hadis yang sebelumnya masalah wahyu? Iya, kenapa Imam Bukhari dalam Bada'ul Wahyi membicarakan hadis ini dan membicarakan hadis ayat tentang wahyu? Anna mimma auhallahu ta'ala ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rahasianya apa? Adalah di antara perkara yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jamil anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan diwahyukan pada seluruh nabi alaihi wassalatu wassalam apa? Ikhlasun niyati fil ibadati lillahi ta'ala. Kenapa ikhlas? Karena dia isim anna yang diakhirkan. Mengikhlaskan niat di dalam peribadatan kepada Allah Ta'ala. Inilah di antara hikmah urut-urutan yang ditampilkan Imam Bukhari dalam kitab Bada'il Wahyi ini. Qala al-allamatu Ibnu Battal al-Qurtubi. Qurtubi banyak ya memang ulamanya dahulu kala. Ibnu Battal wafat tahun 449. Qala Abu Abdullah ibnu Fakhar, innama dzakara hadzal hadis fi hadzal bab, hanyalah Bukhari menyebutkan hadis innama amalu binniyat dalam bab ini li'annahu muta'alliqun bil ayatil lati fi tarjumah, dia terkait dengan ayat yang di dalam tajuk kita. Wal ma'nal jami' bainahuma, makna yang menggabungkan di antara ayat tadi dengan hadis ini apa? Annallaha azza wa jalla auha ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah azza wa jalla mewahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ilal anbiya'i qablah, dan kepada para nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam, annal a'mala binniyat, bahwasanya amalan-amalan itu adalah tergantung niatnya. Ini bagian dari wahyu. Wal hujjatu lidzalika qaulullahi azza wa jalla, dalil tentang masalah ini adalah firman Allah Azza wa Jal, ayat yang insyaallah dihafal oleh keumuman kaum muslimin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah dalam keadaan mereka mengikhlaskan untuknya agamanya. Ini hal pertama, mukhlishin. Hunafa, ini hal kedua, dalam keadaan lurus.
Wa yuqimus shalah. Perintah yang kedua, apa? Menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah. Perintah ketiga, membayarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Tayyib. Selesai dari Syarah Ibnu Battal. Tayyib. Biar enggak terlalu panjang, kita lanjutkan besok insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.